Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Goldian Boy and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang membelah diri menjadi 3 bagian seperti amoeba gitu ya. Oke, para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang pernyataan atau dukungan Saifuddin Ibrahim kepada pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang, yang mana Saifuddin Ibrahim mendukung Panji Gumilang untuk menjadi nabi orang Indonesia. Karena katanya Saifuddin Ibrahim, yang tentu perkataannya perlu diselidiki serta diverifikasi kembali, bahwa si Panji Gumilang ini yang dulu itu karibnya atau sahabat dekatnya Saifuddin Ibrahim, ketika si Saifuddin Ibrahim masih mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, dia begitu istimewa dan begitu pintar sehingga Saifuddin Ibrahim mencalonkan si Panji Gumilang ini sebagai nabi umat Indonesia. Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Panji Gumilang ini cocok menjadi nabi umat Indonesia, dan ketika nanti Panji Gumilang menjadi nabi, Saifuddin Ibrahim akan tinggalkan kekristenan dan akan ikut menjadi umatnya Panji Gumilang. Oke, para sahabat, kita tahu bahwa kemarin itu kita sempat dihebohkan atas kejadian sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun karena menempatkan wanita di saf terdepan bersama pria, teman-teman. Ini tentunya hukumnya makruh dan sholatnya tidak sempurna kalau menurut syariat-syariat di dalam Islam, teman-teman. Tetapi dengan begitu soknya, dengan begitu gagahnya, Saifuddin Ibrahim ini kembali lagi, mengulang-ulang lagi, membela-bela lagi kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang tentunya menyesatkan dan tentunya mendewa-dewakan Pondok Pesantren Al Zaitun yang dimana dia sebagai alumninya bahwa itu merupakan pondok terbesar se-Indonesia dan pondok yang sangat luar biasa. Tetapi tidak banyak kekeliruan, keiktilafan, kesalahan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun yang tentunya bertentangan dengan syariat-syariat Islam yang berlaku di seluruh penjuru dunia, teman-teman. Oke, mungkin kita putar dulu videonya Babang Udin yang menjadi Bang Toyib lama tak pulang meninggalkan si Ibut yang sekarang sendirian, dan sekarang si Ibut lagi dipepet oleh 2 orang yakni Akhi Ali Musa dan Akhi Al Ayubi ya. Ya, semoga perjuangan Akhi Ali Musa dan Akhi Al Ayubi untuk merayu si Ibut dapat berbuah hasil dan si Ibut dijamah oleh Tuhan dan sadar bahwa keimanan yang dipegang sekarang itu adalah keimanan yang salah dan mengikuti Saifuddin Ibrahim begitu lamanya sehingga meninggalkan anak 3 itu adalah hal-hal yang tentunya salah, dan agar si Ibut dapat dijamah Tuhan dan menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Semangat berjuang Akhi Ali Musa dan Akhi Al Ayubi. Oke, mungkin kita putar dulu pernyataan Saifuddin Ibrahim yang mendukung keras bahwa Panji Gumilang ini cocok dijadikan oleh nabinya Indonesia, teman-teman. Cekidot. Dunia maupun ukhrawi. Itu yang dicita-citakan oleh pesantren ini. Namun lebih daripada itu, apa yang dibangun dan diletakkan dasar-dasar pendidikan oleh Panji Gumilang itu tidak bisa dilawan oleh siapapun kiai di Indonesia. Kiai-kiai kroco-kroco itu ya tidak akan, kalau mau memahami ide pembangunan pesantren itu nggak akan ada. Tadi saya tergelitik dengan omongan Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil katanya mau membereskan pesantren Az-Zaitun. Lah otak kamu itu nggak seberapa, Insan Kamil, Ridwan Kamil. Otak kamu nggak nyambung. Udah kamu belajar kepada Panji Gumilang untuk menjadi gubernur yang... Nah, ini ya para sahabat, yang pertama Saifuddin Ibrahim yang harus diverifikasi dulu kewarasannya, itu tiba-tiba menghina gubernur Jawa Barat yakni Bapak Ridwan Kamil. Menurut Saifuddin Ibrahim, yang perlu dicek lagi kondisi kewarasannya, Pak Ridwan Kamil itu hilang akal. Pak Ridwan Kamil itu otaknya nggak seberapa. Karena beliau mengkritik atau ingin membereskan masalah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ini ngawur sih Saifuddin Ibrahim ini. Suka banget menghina manusia, suka banget mencaci maki umat manusia. Padahal dia menobatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, menobatkan dirinya sebagai pendeta, menobatkan dirinya sebagai sang pembawa kebenaran. Tapi pembawa kebenaran macam apa yang ditampakkan oleh Saifuddin Ibrahim di hadapan publik ya para sahabat? Atau jangan-jangan ini, kita kan boleh menerka-nerka, jangan-jangan itulah representasi atau cerminan ajaran daripada Pak Udin, Bapak Saifuddin Ibrahim. Oke, kita lanjut dulu para sahabat, video cacian atau serta dukungan Saifuddin Ibrahim terhadap Panji Gumilang. Beres, boleh itu Ridwan Kamil. Kalau sekedar ingin naik pamor, berguru dulu sama Panji Gumilang. Dia itu nabi bagi bangsa Indonesia. Di dalam pendidikan beliau sudah malang melintang. Menteri-menteri pendidikan datang, pesantren itu diresmikan oleh Presiden Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie almarhum. Almarhum apa masih hidup ya B.J. Habibie ya? Sudah meninggal juga rupanya. Presiden ketiga RI itu. Nah, itu dia Saifuddin Ibrahim dengan gagahnya, dengan dukungannya, yang katanya dia itu seorang hamba Tuhan dan punya power, mendukung Panji Gumilang sebagai nabi terakhir, mendukung Panji Gumilang sebagai nabinya umat Indonesia. Ini sama-sama tidak waras, sahabat. Ini perlu dicek kembali isi kepalanya, perlu dicek lagi kewarasannya. Orang sama-sama tidak waras, saling dukung-mendukung. Katanya si Panji Gumilang ini sudah malang melintang. Katanya Panji Gumilang ini sudah kondang di dunia pendidikan, di dunia keislaman. Tapi masih banyak hal-hal kekeliruan yang diajarkan oleh Panji Gumilang di pondok pesantrennya. Oke, kita buktikan satu-satu. Yang pertama saya akan kupas dulu apakah masih diperbolehkan adanya nabi terakhir ya sahabat ya, agar ya kita tidak hanya omong doang tetapi kita tunjukkan data-data dan faktanya. Cekidot ya, kita akan tunjukkan. Jangan terguncang Udin. Al-Quran menyatakan, para sahabat, dalam surat Al-Ahzab, tadi kan kita baru saja dengarkan dan saksikan sama-sama bahwa Saifuddin Ibrahim mendukung si Panji Gumilang sebagai nabi umat Indonesia. Tentu umat Islam yang berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah menolak, karena umat Islam itu punya akal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah firman Tuhan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas Allah melalui kalamullah, melalui Al-Quranul Karim menegaskan
bahwa setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada nabi terakhir, sahabat. Bahwa di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Omonganmu Saifuddin Ibrahim, omonganmu Udin yang perlu dicek lagi kewarasanmu, dukunganmu terhadap Panji Gumilang bahwa Panji Gumilang itu akan dinubuatkan akan menjadi nabi terakhir bagi umat Islam ataupun umat Indonesia, itu tertolak oleh Al-Quran. Tentu saja umat Islam, tentu saja kaum muslimah dan muslimin itu waras, tidak seperti saudara yang perlu dicek sekali lagi kewarasan yang ada di akal saudara. Itu entah sehat atau tidak itu kepala si Saifuddin Ibrahim, karena sungguh menunjukkan ketidakwarasan. Nah, yang menarik di sini, ini perlu disimak. Yang menarik di sini, para sahabat, ternyata bukan hanya Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi terakhir, tetapi Yesus yang tercatat di dalam Bible juga menubuatkan nabi terakhir yang tertuju kepada Nabi SAW. Kita buka ayatnya, cekidot. Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 16 nomor 7, Yesus mengatakan ini, dengerin Saifuddin Ibrahim dan teman-teman Tritunggal, khususnya teman-teman Tritung yang suka saya bikin meledak-meledak. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sekali lagi, Yesus ini menubuatkan bahwa dirinya itu nanti akan pergi, dirinya itu nanti akan naik ke langit. Karena ketika dirinya nanti sudah naik ke langit, bahwa akan ada sang parakletos, sang paraklita, yang mana dia akan mendampingi seluruh umat manusia menjadi nabi terakhir, dan petunjuk-petunjuk, segala sabda, segala apa yang diturunkan kepada sang parakletos, yakni Nabi SAW, itu akan menjadi jalan kebenaran dan hidup. Catat ya, Yohanes pasal 16 ayat 7. Paham, Saifuddin Ibrahim? Oke. Kita putar lanjut lagi video si Udin ini. Habis kita kasih kebenaran, kita dengerin dulu Saifuddin Ibrahim, lalu kita poles-poles, kita pijak-pijak argumen Saifuddin Ibrahim. Ya, Az-Zaitun adalah milik umat Islam bangsa Indonesia dan umat bangsa lain, karena di Zaitun itu ada orang Afrika, orang Filipina, orang Malaysia, orang Thailand untuk sekolah Islam di situ. Makan mie demi hemat. Mie lagi. Nah, ada mahasiswa-mahasiswa dari Sabah. Dulu saya kepala sekolahnya, khusus mahasiswa dari Sabah. Saya yang diberi tanggung jawab oleh Panji Gumilang untuk menjadi kepala sekolah di situ. Memajukan sekolah karena bagaimana orang-orang Kinabalu, orang tapi belum ada Sarawak waktu itu. Dan saya nggak tahu setelah saya keluar, murid-murid mahasiswa yang dari Malaysia apakah masih ada atau enggak, karena saya tinggalkan begitu saja tanpa lebih ingin cari tahu lebih jauh lagi tentang Az-Zaitun, karena saya lepas kendali begitu saja. Walaupun ketua Dewan Guru siapa Nawawi itu suruh kembali. Saya nggak mau. Saya sudah jadi orang Kristen. Saya tidak mau untuk kembali lagi. Ini susahnya saya. Jadi bangsa Indonesia bersyukur punya Zaitun menjadi corong lambang kejayaan umat Islam bangsa Indonesia di dalam pendidikan adalah Az-Zaitun itu, dengan sebuah konsep yang jelas.
Siapapun kalau mau belajar membangun pesantren dengan kurikulum yang bagus, mempersiapkan murid-murid dengan makanan yang bergizi, minum susu 1 liter setiap hari supaya paru-parunya besar. Dan murid-murid Zaitun nggak perlu puasa, nggak usah puasa. Maksudnya puasa Senin Kemis itu nggak ada. Nah, teman-teman bisa dengarkan sendiri, ini salah satu contoh alumni dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang suka mengajarkan kesesatan, bahkan menyatakan bahwa nggak usah puasa Ramadan, nggak usah puasa Senin Kemis. Nenek lu Saul tuh, Udin. Sedangkan anjuran Rasulullah untuk puasa Senin Kamis itu baik. Itu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada umat muslim. Bahkan di dalam ilmu kedokteran ada yang namanya intermittent fasting, yakni ya metodenya itu hampir sama dengan puasa yang diadopsi oleh ilmu kedokteran. Itu sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu oleh seorang nabi yang ummi, oleh seorang nabi yang tidak bisa baca tulis, yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang sekarang dijadikan acuan, katakanlah pola diet, dijadikan acuan untuk menurunkan berat badan, yang tentunya menurut standar daripada ilmu medikal, ilmu medis itu sangat benar. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu 100% sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam. Pada hari ini telah kucukupkan nikmat bagimu ya Muhammad, dan telah kuridhoi Islam bagimu, dan telah kusempurnakan ajaranmu. Jadi apa yang dibawakan oleh Nabi SAW itu sempurna. Jangan sampai ada tambah menambah atau bertolak belakang yang ajarannya bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini yang menarik. Saya akan menunjukkan statement daripada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, nabinya Saifuddin Ibrahim, Panji Gumilang. Nah, di sini Al Zaitun, ya, teman-teman bisa baca di Tribun Cirebon, pemimpin Al Zaitun rencanakan perempuan jadi khotib Jumat. Aduh, astagfirullahaladzim, kesesatan macam apa lagi? Emang Rasulullah pernah ngajarin seperti itu? Emang Rasulullah pernah menganjurkan seperti itu? Emang Rasulullah pernah mencontohkan seperti itu? Tentu tidak, sahabat. Ini bikin kita sakit kepala si Saifuddin Ibrahim sama Panji Gumilang ini. Oke, mungkin aku sedikit baca. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, merencanakan perempuan jadi khotib Jumat. Hal itu diungkapkannya saat menjelaskan tentang berita viral terkait perempuan yang sholat berjamaah di saf depan. Udah salah, nggak ngaku salah, malah mengelak ini. Semua pernyataan Syekh Panji Gumilang itu terungkap saat menerima kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Indramayu, Haji Muhammad Mulyadi, MMPD bersama jajarannya. Rekaman video kunjungan tersebut diunggah di YouTube akun Al Zaitun Official dengan judul Silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu kepada Syekh Al Zaitun. Dalam rekaman video tersebut, Syekh Panji Gumilang mengungkapkan bahwa keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun kerap dihebohkan oleh orang Islamfobia. Kita bukan Islamfobia, Pak Panji. Kita bukan Islamofobia, ya. Yang mengkritik sampean, yang mengkritik saudara, itu bukan kaum Islamfobia saja, tetapi kami kaum Islam yang tidak ingin ada kesesatan di muka bumi ini, apalagi kesesatan mengenai Islam yang saudara ajarkan, ya. Katanya mereka ini dalam kurung yang Islamofobia adalah orang-orang Muslim. Nah, ini dia menuduh lagi si nabinya Udin ini. Mereka ini yang Islamofobia adalah orang Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Ya, kita yang perlu memverifikasi akal sehat saudara. Anda sendiri lagi lah yang perlu membuktikan bahwa saudara ini memiliki akal sehat. Ya, karena kalian menuduh kami yang mengkritik cara berislam Anda yang tidak sesuai dengan syariat Islam salah. Anda tuduh kami sebagai orang yang tidak punya akal.
Kalau banyak membaca nggak ribut, ya kita banyak membaca. Kita sebelum memberikan counter, kita sebelum memberikan hujah, kita memberikan analisis dulu. Kita melakukan analisis, kita perbanyak bacaan. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, para sahabat, banyak tidak sedikit kesesatan yang dibawakan oleh nabinya si Udin. Ini Panji Gumilang, aduh, mulai muncul nabi-nabi baru. Orang-orang pada stres ini. Banyak orang-orang stres yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang mencalonkan kawannya sebagai nabi. Banyak orang-orang stres ini. Perlu kita cek kesehatan dan kewarasannya. Oke, para sahabat, mungkin cukup sekian video hamba, video Pendeta Abednego pada siang hari ini. Semoga mencerahkan dan semoga menjadi hikmat bagi kita semua. Salam satu Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan, apalagi mentigakan Tuhan. Kalau menduakan atau mentigakan istri masih boleh. Ya, yang penting jangan menduakan atau mentigakan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang, para sahabat.